Berikut ini adalah jenis makanan yang harus dihindari oleh lansia agar kolesterolnya aman. Yang pertama, tentunya daging berlemak seperti daging merah, jeroan, daging olahan seperti sosis bacon itu mengandung lemak jenuh yang tinggi sehingga nanti dapat meningkatkan kadar kolesterol. Yang kedua, yaitu makanan tinggi lemak jenuh dan trans. Contohnya apa? Seperti mentega, keju, minyak kelapa, ataupun jenis makanan yang di deep fried dan digoreng. Terutama yang cepat saji ya, itu sangat tinggi lemak jenuh dan tidak sehat. Yang ketiga adalah jenis makanan olahan, seperti sosis, nugget, dan juga makanan kalengan. Seringkali makanan-makanan tersebut tinggi lemak, garam, dan gula. Ya, tidak baik untuk kesehatan lansia. Yang keempat adalah makanan tinggi gula, seperti minuman-minuman dengan pemanis buatan, kue, permen, ataupun sebenarnya alkohol. Mereka dapat meningkatkan kadar trigliserid. Dan kita tahu trigliserid adalah satu jenis lemak dalam darah yang nantinya dapat memperburuk kadar kolesterol. Dan yang keempat adalah telur. Nah, terutama kuningnya ya. Sebenarnya kita tahu bahwa telur adalah sumber protein yang baik, tapi kuning telur itu mengandung kolesterol yang tinggi. Jadi lansia harus lebih jaga-jaga dan mungkin membatasi konsumsi telur ya. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sati. Pemirsa, kalau kita ngomongin seputar lansia, ini kan masuk kategori orang-orang yang katanya rentan. Rentan dalam hal apa nih? Rentan dalam hal berbagai penyakit gitu ya, atau kondisi kesehatan karena mungkin ya, ini mungkin ya, karena kita nggak mungkin bisa membandingkan apple to apple antara lansia satu yang berumur 70 tahun dengan 70 tahun yang lainnya, mungkin untuk segi hal individualisnya gitu. Tapi kalau dari yang lain-lain umur ya akan sama seperti itu, karena kita ngelihat ya, mungkin ada orang lansia yang ini sehat, yang ini nggak sehat. Nah, entah itu masalah metabolik lah dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang mungkin jadi concernnya banyak orang ketika lansia ada masalah itu di kolesterol. Ini orang kepikiran kayak ya udah deh, namanya juga orang mengalami proses penuaan, aging gitu ya, sehingga akhirnya ya kolesterol itu hal yang wajar mungkin di lansia. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika kita ngomongin kolesterol tinggi pada lansia ini adalah hal yang normal? Normalkah kolesterol tinggi pada lansia? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kolesterol. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sati ada Dr. Benedictus Altwin Ensley, General Practitioner dari Rumah Sakit St. Carolus, Summarecon Serpong. Selamat pagi Dr. Altwin, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar baik. Aduh, senang banget nih kalau ngobrol sama Dr. Altwin ya. Itu kayak ada insight-insight baru gitu ya, apalagi untuk hal-hal yang berkaitan dengan kayak kolesterol gitu, hipertensi yang pernah kita bahas gitu ya. Itu kayak hal-hal sepele yang sering terjadi di masyarakat meskipun dampaknya nggak sepele gitu ya. Betul. Banyak orang yang meremehkan kayak kolesterol, itu mah biasa, apalagi pada lansia. Ini yang kita bahas hari ini. Kita bahas mitos faktanya dulu ya, Dok. Yang pertama adalah kolesterol itu pokoknya buruk titik. Buat tubuh itu kolesterol buruk titik gitu ya. Okay. Betulkah kalau kolesterol itu seburuk dan sejahat itu untuk tubuh, Dok? Oke, kita perlu tahu dulu sebenarnya kolesterol itu kan ada jenisnya. Nah, memang ada yang jenisnya tidak baik untuk tubuh, ada yang jenisnya baik untuk tubuh. Tapi secara general sendiri, kolesterol sendiri sebenarnya ada manfaatnya Mas Aden untuk tubuh. Ya. Salah satunya apa? Dia untuk pembentukan hormon, pembentukan membran sel, dan juga pembentukan vitamin D. Jadi kalau dibilang sudah pasti buruk, jawabannya tidak. Tergantung ya tadi ya. Secara fungsi utama sendiri ada gunanya, tapi ada lagi nanti terlebih jenisnya, mana yang buruk, mana yang baik. Nanti kita bahas lebih mendalam ya, mana yang baik, mana yang jahatnya gitu ya. Tapi kenapa sih Dok akhirnya kayak di masyarakat kita itu kepikiran, aduh kolesterol lagi gitu ya. Kalau udah kolesterol tinggi itu kayak jahat banget gitu, buruk banget. Berarti memang itu ada dampak dari yang jahatnya kali ya. Betul. Nah, yang baiknya pasti ada manfaatnya ya. Manfaat pasti ada yang baik. Oke, nanti kita bahas lebih mendalam ya. Kita lanjut yang kedua, Dok. Aduh, ini saya berharap ini adalah mitosnya yang kedua. Apa nih? Because it's all about us gitu. Oke, apa ini? It's man stuff nih ya. Man stuff, oke. Ya, laki-laki itu paling rentan alami kolesterol tinggi. Secara epidemiologi sebenarnya tidak berbeda jauh antara perempuan dan laki-laki. Fair. Porsinya sama, fair. Nah, tapi mungkin kenapa ada pernyataan seperti itu? Mungkin kita bisa kaitkan dengan kebetulan ya, kayak saya bilangnya kebetulan ya. Mungkin pria itu secara lifestyle agak berbeda dengan perempuan. Ya, bukannya mau stereotip ya, tapi mungkin pria cenderung lebih kurang istirahat ya, kerjanya lebih terlalu lama, dan juga mungkin lebih banyak yang merokok pada pria daripada perempuan, juga mungkin
jenis makanan yang dimakan konsumsi banyak yang cenderung lebih nggak sehat tuh pria dibanding perempuan. Ya, jadi karena mungkin dari hasil pengamatan tersebut dinyatakan ada pernyataan seperti itu. Tapi meskipun ternyata secara epidemiologi menyatakan ya porsinya sama-sama aja sih, perempuan sama laki-laki sama-sama ini. Sama-sama rentan lah gitu istilahnya. Sama rentan ya. Iya. Ya, meskipun mungkin kayak laki-laki itu punya faktor risiko yang lebih banyak ya. Iya. Merokok lah, makannya, aktivitasnya, begadangnya, stres levelnya juga mungkin ya. Karena kan mungkin mereka jadi kepala rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi secara epidemiologi ternyata hampir sama. Hampir sama aja sebenarnya. Jadi nggak ada yang signifikan, oh benar-benar pria lebih tinggi resikonya atau lebih banyak, nggak juga kok. Oh, sama sebenarnya. Gitu ya. Berarti hampir sama lah ya hampir antara sama. pria dan wanita ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, Dok. Ada hubungan nih, saya kayak gimana baca nomor 3 ya. Ya, ada hubungan antara kolesterol dan keperkasaan pria. Waduh, gimana nih Dok? Nah, kalau ngomongin keperkasaan berarti kita bahas impotensi ya, atau disfungsi ereksi. Yes. Ada. Oh wow. Ada ya hubungannya ya. Kolesterol tinggi atau kolesterol rendah nih yang bisa bikin on sama bikin off gitu. Oke, jadi gini, sebenarnya kalau kita bahas disfungsi ereksi sendiri, sebenarnya bukan berarti sudah pasti disebabkan oleh karena kolesterolnya saja. Ya, banyak faktor resiko yang menyebabkan tersebut. Salah satunya kolesterol tinggi memang berpengaruh. Nah, kenapa bisa berpengaruh, Dok? Jadi pada kasus-kasus orang yang memiliki kolesterol tinggi, tentunya kan ada kejadian di mana pembuluh darahnya banyak plak nih. Nah, banyak plak ini kan menyebabkan sumbatan aliran darah. Nah, sedangkan kita tahu sendiri pada seorang pria untuk dapat melakukan ereksi, itu kan di dalam organ penisnya itu banyak pembuluh darah kan. Nah, ada namanya corpus spongiosum sama cavernosum. Nah, itu tuh diisi darah. Nah, ketika aliran darahnya terhambat untuk mencapai ke penisnya, tentunya akan mengalami disfungsi ereksi. Tapi kembali lagi, ini sebagai salah satu faktor resiko. Ya, bukan berarti, wah saya kolesterol tinggi nanti saya akan disfungsi ereksi. Belum tentu. Ya, tapi bisa dipikirkan menjadi salah satu faktor resiko. Meskipun bukan yang paling umum ya faktor resikonya ya. Ada faktor resiko lain yang lebih umum lah. Nah, oke. Berarti ini indikasinya kalau timbul kayak plak di aliran darahnya sehingga mengganggu sirkulasi darah sehingga akhirnya terjadi disfungsi ereksi gitu ya atau impotensi, itu indikasi bahwa yang dimaksud adalah kolesterol tinggi yang jahat, yang kolesterol baiknya rendah, atau gimana sih, Dok? Kolesterol jahatnya tinggi dan kolesterol baiknya rendah berarti. Sehingga jadi muncul plak di situ. Kalau orang kan kadang-kadang gini ya Dok, ya, ada yang periksa lagi Car Free Day gitu, segala macam cek kolesterol segala macam. Yang mereka tahu kan kadang-kadang totalnya aja gitu. Betul, karena kalau yang alat stick itu memang dia hanya menyimpulkan secara total, dia nggak bisa bedain pisahin. Kalau kita mau lebih spesifik, kita harus cek di lab Mas Raden. Dan itu ambil darahnya biasanya bukan di kapiler ya, tapi di vena langsung. Jadi biasanya di yang lipat siku kita ini disuntiknya. Oke. Ini kebetulan Dok, kebetulan itu saya juga pernah baca ya, nggak ngerti ya, karena kan sekarang di Google itu kan banyak banget informasi yang nggak tahu ya itu misleading atau enggak gitu ya. Katanya, wah kalau kolesterol tinggi itu semakin tinggi kolesterol pria semakin perkasa katanya gitu kan. Waduh, jadi akhirnya banyak yang mungkin nanti atas salah kaprah atau enggak nih ya. Akhirnya kayak, waduh, kayaknya kolesterol kamu berapa? 120. Ayo naikin lagi biar lebih perkasa gitu kan. Nggak ngerti sih Dok, itu benar atau enggak ya? Nah, itu jangan diikutin ya Mas Raden ya. Justru ketika kolesterol kita terlalu tinggi dalam darah, itu akan terjadi gangguan namanya dislipidemia. Dan gangguan ini nanti tadi salah satunya menyebabkan penumbukan plak di pembuluh darah, dan ya itu malah jadi gangguan disfungsi ereksi. Meskipun kita tahu ya kolesterol salah satu fungsi untuk membentuk hormon. Mungkin ada orang menyambung-nyambung gitu ya, oh kalau kolesterol saya tinggi, hormon testosteron saya tambah tinggi gitu kali ya. Betul. Padahal bukan, nggak ada hubungannya seperti itu ya. Oke, hati-hati justru. Jangan dicoba-coba gitu. Iya. Nanti kolesterolnya tinggi malah bisa berabe ya. Betul. Ya, nggak masuk mana malah masuk rumah sakit. Iya. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Wah, ini dia nih. Ini antara si ringan dan si berat nih ya. Orang kurus katanya lebih aman dari kolesterol tinggi. Karena gini, stereotip di masyarakat kita, saat itu saya juga selalu bilang mengindikasikan bahwa orang yang gemuk, orang overweight atau obesitas itu yang berisiko kolesterol tinggi. Sehingga orang-orang kurus ini
kayaknya nggak mungkin lah masa kurus kalau kolesterolnya tinggi. Berarti orang kurus ini aman dari kolesterol tinggi? Nah, ini juga kita bisa bilang seperti itu ya. Memang betul, orang-orang dengan obesitas memiliki faktor resiko yang lebih tinggi untuk nantinya akan mendevelop beberapa penyakit, salah satunya memang gangguan kolesterol. Tapi bukan berarti orang yang kurus kolesterol tidak bisa tinggi. Nah, kita perlu pikirkan faktor lain yang menyebabkan kolesterol tinggi, yaitu faktor genetik. Nah, bisa saja pada mungkin orang-orang yang kurus, tapi ada gangguan genetik yang menyebabkan gangguan kolesterol, sehingga mungkin perawakannya seperti kurus. Tapi ternyata waktu kita cek di darah, oh ternyata kolesterolnya tinggi. Gitu. Bisa juga seperti itu. Oh, berarti ada hubungan sama, nggak ngerti ya, kalau kurus ini kadang-kadang ada orang yang makannya banyak tetap kurus, ada yang makan dikit udah jadi daging gitu ya. Nggak, berarti kalau orang kurus ini ada sangkut pautnya dengan pola makan mereka nggak sih, Dok? Bisa juga tetap. Misalkan mereka kurus, tapi makanannya nggak dijaga. Banyak asam lemak yang jenuh gitu kan. Banyak makanan yang digoreng-goreng, terus yang processed food gitu kan. Tapi perawakannya kurus nih. Nah, tapi kan dia numpuk makanan-makanan seperti itu kan. Tentunya kolesterolnya pasti akan tinggi. Dan juga tadi saya bilang, bisa juga dipikirkan mungkin sejak usia muda banget gitu ya, mungkin kolesterolnya tinggi, jangan-jangan faktor genetik. Nggak mesti perawakannya gemuk, bisa juga perawakannya kurus. Betul, mungkin kayak udah makannya bejibun, tapi tetap aja masih kurus, tapi juga tetap ada faktor risiko mereka mengalami kolesterol tinggi ya. Jadi jangan nyalahin hanya orang obesitas nih gitu. Hati-hati Anda yang tidak obesitas, bisa aja ada risiko loh. Orang dengan obesitas memang rentan. Lebih rentan jauh memang. Tapi bukan berarti yang kurus pun tidak mengalami. Iya, bukan berarti tidak. Juga ya. Jadi harus tetap dijaga semuanya. Oke, kita lanjut yang terakhir, Dok. Wah ini dia ya, makanan berlemak pasti kolesterolnya tinggi. Kita selalu identifikasi bahwa kolesterol tinggi itu ketika di makanan itu ya berlemak, yang fatty food banget gitu ya. Rich banget tuh gitu. Nah itu gimana, Dok? Tergantung sumber makanannya. Oh. Tentu ya, tergantung. Misalkan kita banyak makanannya hewani lah, istilahnya kita sebut ya, hewani, tentu pasti kolesterol lebih tinggi. Tapi kan ada jenis-jenis yang nabati, kayak tumbuh-tumbuhan, misalkan seperti buah alpukat, itu kan tinggi lemak juga. Iya. Tapi dia tidak tinggi kolesterol. Karena dia asam lemaknya baik justru untuk tubuh. Atau contoh misalnya seperti ikan juga ada tinggi lemak kan, tapi kan lemaknya baik untuk tubuh. Dia malah tidak meningkatkan kolesterol. Jadi tergantung apa sumber makanannya dan bagaimana dia disiapkannya. Cara masaknya lah istilahnya gitu ya. Cara mengolahnya ya. Mengolahnya misalkan yang dibikin processed food atau yang di deep fried terutama gitu kan. Nah itu pasti tentunya lebih tinggi kolesterol. Tapi ya jelas kalau yang jenis hewani terutama yang merah-merah gitu ya, itu memang lebih tinggi kolesterolnya jelas. Aduh, oke. Nah tapi kan kalau kita ngomong kayak lemak, nggak ngerti ya, Dok ya, itu juga satu stigma di masyarakat ya, ini mitos atau fakta juga nih kebetulan ya, itu lemak itu tuh udah kayak musuh, sementara kan lemak itu termasuk dalam makronutrien kan, betul. Ya, karbohidrat, protein dan juga lemak. Tapi kenapa lemak akhirnya jadi kayak dimusuhin gitu ya, sehingga salah satunya mungkin karena kolesterol tingginya gitu ya. Jadi karena mungkin gini, lemak itu identik dengan, kalau orang gemuk katanya banyak lemak, orang gemuk banyak lemak. Nah mungkin ada kata-kata seperti itu, orang menganggap seperti, oh jangan banyak makan lemak nih, nanti saya jadi gemuk. Padahal lemak penting. Kenapa penting? Lemak itu nanti membantu untuk melarutkan beberapa vitamin yang tidak larut air. Gitu. Vitamin ADEK, A, D, E, K, itu butuh lemak. Gitu. Dan juga beberapa jaringan tubuh kita tuh butuh lemak. Untuk apa? Ya untuk misalkan sebagai pelindungan. Misalkan area bokong. Ya area bokong kenapa sih banyak tinggi lemak? Ya satu sebagai proteksi juga untuk kita mau duduk, mau apa gitu kan. Juga mungkin area-area tertentu lah yang memang ada lebih banyak lemaknya, biasanya untuk membantu mengisi supaya dia ada proteksi untuk tubuh juga sebenarnya. Nah, tapi memang kalau konsumsinya terlalu banyak, ya memang jadi resiko, jadi masalah. Nah, itu dia ya. Jadi sesuatu yang standar pas itu udah pasti fungsinya baik, tapi kalau berlebihan juga jadinya buruk. Oke, Dok, thank you udah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin kolesterol tinggi pada lansia ya. Oke, siap. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar normalkah kolesterol tinggi pada lansia. Nah, kalau Anda ini ada oma opa di rumah, kakek nenek, bapak ibu di rumah yang ngerasa kayak kok kolesterol saya tinggi terus ya, perasaan saya udah jaga makan, jaga ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi kan kolesterolnya tinggi banget gitu ya, nggak ngerti nih kolesterol yang baik atau kolesterol yang jahat gitu ya. Nah, kalau Anda bingung
boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Benedictus Altwin Ainsley, General Practitioner dari Rumah Sakit St. Carolus, Summarecon Serpong. Oke dok, sebelum kita ngomong kolesterol dan lansia, kita ngomong kolesterolnya dulu gitu ya. Tadi sih sempat sedikit banyak dibahas, disinggung tentang kolesterol itu ada yang baik dan jahat. Itu emang wataknya tuh kayak manusia ya. Ada manusia baik, ada manusia jahat. Harapannya kita sih semua manusia baik ya, gitu ya. Begitupun dalam kesehatan. Tapi kan kita nggak bisa memaksa kolesterol jahat ini menjadi baik ya, gitu ya. Nah sebenarnya kolesterol ini apa dan kenapa ada yang baik, ada yang jahat gitu dok? Oke, jadi kalau kita bicara kolesterol, dia sebenarnya suatu substansi lemak gitu ya, yang banyak fungsinya untuk tubuh. Seperti saya bilang ya, salah satunya untuk membantu bentuk vitamin D, lalu untuk membentuk membran sel dan juga untuk bahan dasar hormon. Nah, kolesterol ini sebenarnya di mana sih diproduksinya? Diproduksi oleh organ kita yang namanya organ hati. Kurang lebih 60-70% akan diproduksi di sana. Oh banyak dong? Banyak. Nah, salah satunya juga nanti kolesterol ini nanti akan didistribusikan di pembuluh darah kita karena dia punya fungsi. Nah, kita bagi ya, ada dua nih. Ada yang kita sebut jahat, si LDL atau low density lipoprotein. Ada yang baik, HDL, high density lipoprotein. Nah, masing-masing ini punya tugasnya sendiri. Kenapa ya kok yang satu dibilang jahat, yang satu dibilang baik? Iya. Nah, jadi gini, ketika kita makan lemak ataupun makan apapun itulah mengandung lemak, nanti lemaknya dipecah di usus kita. Setelah dipecah, jadi kecil banget, masuk ke usus halus. Masuk, dibawa ke organ hati, di metabolisme, lalu kan mau dipakai dong sebagai tenaga. Nah, LDL, si low density lipoprotein, tugasnya membawa si lemak-lemak tadi itu jalan di pembuluh darah, sampai ke ujung ke sel-sel otot kita. Buat apa dok? Ya buat makan, kan ototnya butuh makan. Nah, itu energinya tuh dikasih tuh. Nah, nanti pada kondisi di mana, udah cukup nih, udah banyak nih, saya udah nggak butuh. HDL datang. Saya ambil ya lemaknya ya, saya bawa ya ke organ hati. Buat apa dok? Ya bisa buat disimpan, bisa buat di metabolisme lagi, bisa buat macam-macam. Nah makanya kenapa dibilang HDL itu baik, karena dia ngambilin LDL yang transportin. Nah tapi kan dia baik juga dok LDL. Dia ngetransportin buat ngasih ke jaringan-jaringan buat makan kan. Nah sayangnya si LDL ini seringkali dalam proses dia membawa-bawa si lemaknya itu Mas Aden, bisa nyangkut di pembuluh darah. Sengaja nyangkutin apa nggak sengaja? Nah, bukan sengaja dia ya, bukan dia sengaja nyangkut. Dia bisa nyangkut karena berbagai macam kondisi. Salah satunya mungkin tubuh sedang mengalami inflamasi, ya kan? Atau stres metabolik tinggi sehingga pembuluh darahnya rusak, coak-coak gitu loh. Nah, anggaplah kalau jalanan tuh ada lubang. Lubang. Nah, dia kejeblos di lubangnya. Dia kejeblos, terperangkap nggak bisa keluar. Nah, bayangin tuh si LDL ini kadarnya lagi tinggi-tingginya. Tapi lubang jalanannya banyak tuh. Nempel. Ketika nempel di situ bisa terjadi suatu inflamasi lagi, peradangan. Nah, peradangan dikerubutin kan? Dikerubutin sama sel radang. Habis itu tubuh ngebenerin dong. Wah nih ada kerusakan nih, saya benerin dulu. Saya tambal, saya tutup. Nah, tutup. Jadi plak. Ibaratnya kata kalau di kulit itu dia jaringan parut gitu ya dok? Ya, anggaplah seperti itu. Tapi di isinya ada macam-macam, ada faktor pembekuan, ada si LDL-nya, ada lemaknya, ada sel radangnya, segala macam, semua numpuk di situ. Makanya kenapa dibilang jahat. Berarti sebenarnya kayak terjadi kayak peradangan sehingga sel radang itu secara otomatis mengenali ini sebagai radang dari karena ada kerusakan di situ kan. Jadi dia ini nyerang. Ini harusnya nggak ada di sini nih, nggak boleh di sini, diserang. Gitu. Diserang, terus kan rusak, kudu ditambal dong. Nah, faktor pembekuan datang, mau nambal. Tapi kan si LDL-nya banyak nih yang lagi jalan-jalan juga kan. Nah itu ketangkep tuh. Dia bawa lemak ketangkep, numpuk. Jadilah tambalan baru. Berarti itu sebenarnya akar masalah awalnya itu adalah ada lubang-lubang itu di pembuluh darah ya? Betul. Nah makanya dikatakan ketika si LDL-nya ini tinggi, ya bisa jadi jahat nanti kan. Jahatnya gara-gara itu. Tapi sebenarnya fungsinya di sini kan kita bilang baik ya. Orang dia mau ngasih makan kok buat ke situ. Nah itu. Jadi ada kerusakannya dulu. Gitu. Kalau just in case gak ada kerusakan, LDL akan laju terus atau gimana? Selama dia kadarnya normal, tidak ada kerusakan ya normal-normal aja. Tidak akan terjadi apa-apa. Ya emang dia fungsinya buat itu kan.
Betul, makanya kenapa kalau kita menilai kolesterol total kita harus lihat lagi LDL-nya berapa, HDL-nya berapa. Nah gunanya buat apa sih? Kita pengen tahu nih kalau mungkin LDL-nya terlalu tinggi, terus usianya udah ya lansia, kita bahas lansia sekarang ya, usianya udah lansia, pasti udah banyak ada kerusakan-kerusakan kecil di pembuluh darah yang kita tidak tahu kan. Nah berarti kan resikonya tinggi kan kalau LDL-nya tinggi. Betul, di situ kita melihatnya. Berarti kalau kayak LDL tinggi itu yang teridentifikasi itu LDL dalam aliran darah atau LDL yang juga ya hanya yang berjalan atau yang berjalan plus yang nempel? Yang hanya dalam berjalan di aliran darah. Oh. Yang udah nempel-nempel itu kedeteksinya kita harus CT scan pembuluh darah. Ya CT scan pembuluh darah, kalau enggak kadang beberapa misalkan di ekstremitas ya, tangan atau kaki itu bisa di USG, dilihat tuh flow-nya bagus nggak sih, kayak ada pengapuran nggak gitu, klasifikasi nggak di pembuluh darah, sumbatan-sumbatan gitu. Atau kalau yang paling canggih lagi kan kalau ke dokter jantung biasa ya di cath lab namanya kita bilang. Jadi kateterisasi, dimasukin, pakai kontras sambil di radiologi kita lihat. Oh ini sumbatan di sini gitu kan. Tapi itu spesifik di jantung sih biasanya. Oke. Itu LDL. Kalau HDL sendiri berarti dia ikut bareng-bareng sama LDL berkeliling? Betul, cuma bedanya dia ngambilin. Dia ngambilin tuh yang dari jaringan sama yang nempel-nempel pembuluh darah. Oh, bersihin ya? Betul, dia bersih-bersihin. Dia ngambil-ngambilin, dia transportasi. Ibarat kalau angkot dia ngejar setoran tuh. Dia ngambil yang banyak, sebanyak-banyaknya buat dibalikin ke poolnya. Poolnya di hati. Makanya kenapa dibilang baik? Karena kan dia yang bersihin. Nah, LDL dibilang jahat, sebenarnya nggak jahat ya tuh, kasian juga ya. Cuma ya karena dia bisa beresiko bikin macam-macam tadi itu, ya kita bedain yang gampang lah, yang baik sama yang jahat. Oh gitu. Iya. Ternyata mereka ini korban ya. Iya. Jadi bukan berarti benar-benar jahat sebenarnya, tapi karena kalau dia terlalu tinggi malah nyebabin masalah gitu. Tapi kalau untuk yang HDL itu sendiri dia nggak akan nyangkut-nyangkut kayak LDL ya, kan? Karena dia high density. Dia itu justru kadar lemaknya lebih tinggi, lebih banyak proteinnya. Makanya namanya high density lipoprotein. Gitu. Kalau low density lipoprotein kan dia lebih, iya kalau low density ini justru lebih banyak lemaknya dia, lebih banyak mengandung lemaknya karena emang dia fungsinya kan buat bawa-bawa lemaknya kan. Gitu. Aduh, hari ini tuh dapat analogi yang baru enggak loh. Ya biar lebih gampang lah ya gitu, kurang lebih seperti itu sebenarnya. Enggak gitu. Nah kalau ada satu lagi katanya trigliserid itu bagian dari kolesterol atau bukan ya? Jadi trigliserid itu bagian dari lemak yang di metabolisme yang nanti dipakai sebagai cadangan energi. Nah dia sama tuh, dia jalan-jalan di darah sama dibawa juga sama si LDL buat ditaruh-taruh kemana-mana. Makanya kalau kita biasa periksa kolesterol, kita nggak cuma lihat kolesterol total yang ada HDL-LDL, kita lihat juga trigliseridanya. Karena trigliserida yang tinggi ini menandakan mungkin seseorang kegemukan ya, jadi terlalu banyak makan tinggi kalori gitu kan. Dan si trigliserida ini kan tadi lemak-lemak bebas yang dibawa-bawa sama LDL dan jalan-jalan darah juga kan. Nah ini yang berpotensi nanti nyemplok juga tuh ke titik-titik tadi tuh karena dibawa sama si LDL gitu. Kristiannya mereka. Iya. Aduh ya, jadi intinya adalah LDL ini aslinya tidak jahat karena mungkin faktor resiko pembuluh darahnya banyak bolong-bolong yang mungkin ada kaitannya dengan faktor usia seperti tema kita hari ini lansia, itu juga bisa berpengaruh. HDL pun sebenarnya fungsinya baik gitu. Dan LDL jadi akan tinggi kalau kita terlalu banyak konsumsi lemak. Karena kan dia mesti transportasiin kan buat kasih di jaringan-jaringan. Gitu. Lemak trans, lemak jenuh apa segala macam itu juga pengaruh berarti dong? Lebih ke lemak yang jenuh. Lemak trans utama lemak jenuh. Gitu. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, normalkah kolesterol tinggi pada lansia? Untuk ngomong apa di rumah, Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar kolesterolnya lagi tinggi, boleh ya di 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsahatitv. Kita masih bersama dengan Dr. Benedictus Altwin Ensley, General Practitioner dari Rumah Sakit St. Carolus Marekon Serpong. Oke dok, kalau tadi kan identik itu yang ngomongin kolesterol tinggi pada lansia, berarti kolesterol tinggi itu yang dimaksud di sini yang jahat dong berarti ya? Karena kan gini, kayak yang baik kan emang dia fungsinya untuk bersih-bersih lah gitu ya. Betul. Harusnya sih semakin tinggi semakin bagus dong. Betul, karena kan kolesterol tinggi ini, kolesterolnya kan ada pembagian dua ya, yang baik dan jahat. Kalau kolesterol tingginya yang baik HDL, so it's not a big deal ya. Ya, tapi biasanya kalau kita cek kolesterol tinggi ya Mas Arin ya, pasti LDL yang tinggi, HDL-nya malah mungkin cenderung lebih rendah gitu.
Jarang sih kejadian kolesterol total meningkat karena HDL tinggi gitu. Enggak sih, nggak pernah ya. biasanya LDL yang tinggi, HDL malah lebih rendah, atau HDL normal tapi LDL-nya terlalu tinggi. Tapi emang ada hitungannya nggak sih, Dok? Maksudnya Ada LDL itu range normalnya atau bagusnya berapa, LDL berapa? Ada. Jadi kita ambil gampangnya, kolesterol total itu biasanya ideal di angka 200 atau di bawah 200. Atau di bawah 200. Ya, total. Nah, kolesterol total ini kan terdiri dari LDL dan HDL. Nah, makanya kita bisa nanti si LDL HDL ini berapa. HDL itu optimal di 50 lah, tapi kalau bisa 60. Nah, si LDL ini biasanya di angka 100 sampai 120-an lah. Gitu. Jadi kita di situ nanti biasanya di antara dua itu. Jadi kita ukur nanti LDL-nya lebih tinggi atau HDL lebih tinggi. Ya kalau bagus-bagus sih lebih rendah dari itu ya. Kalau bisa LDL di bawah 100, HDL-nya di atas 60 atau bahkan 70 lah bahkan gitu biasanya. Itu kalau pakai indikator seperti itu, otomatis kan dari range aja jumlah LDL lebih banyak ya dong? Betul memang karena dia pasti lebih banyak daripada si HDL gitu. Untuk yang gini, orang yang sangat sehat sekali pola hidupnya, makan dan lain sebagainya, tetap akan LDL-nya lebih tinggi. Akan lebih tinggi, tapi mungkin nggak bakal lebih tinggi dari 100. Mungkin 90, 80 gitu kan. Terus HDL-nya mungkin cukup bagus di 60 berapa lah atau apa. Jadi kita kolesterol totalnya mungkin sekitar 140 gitu kan. Aman kan tuh ya di bawah 200 kan gitu. Berarti intinya kalau orang katakanlah let's say kayak kolesterol totalnya 150 gitu ya, otomatis akan lebih tinggi LDL daripada HDL ya. Betul. Nah, tapi kan masih range aman lah ya gitu. Ya, lihat dulu nanti LDL berapa nih. Oh, mungkin LDL-nya 98 gitu kan. Nah, berarti itu HDL-nya berapa tuh di totalnya itu. Jadi kan 150 pasti angka. Kalau LDL tadi mentoknya di berapa, Dok? Optimal kalau bisa di bawah 100. Di bawah 100. Atau 110, 120. Cuma kalau bisa di bawah 100. Kita nanti lihat lagi dia punya resiko tinggi atau enggak orangnya. Oh, misal kayak 150, bisa nggak dia LDL-nya lebih dari 100, terus HDL-nya berarti bisa aja, bisa. Di bawah 50 jauh gitu? Bisa terjadi. Cuma biasanya yang sering terjadi LDL-nya tinggi banget, baru HDL-nya rendah. Gitu. Oke. Jadi jarang sih kalau yang misalkan kayak HDL rendah banget tapi LDL-nya normal. Ya jarang ya, biasanya LDL-nya memang tinggi banget, HDL baru turun lebih rendah. Nah, kalau untuk lansia, kan kalau kita ngomongin kayak tadi ya, ada bolong-bolong dan lain sebagainya. Kan lansia adalah orang-orang yang sudah memasuki proses aging, penuaan, degeneratif, sehingga segala macam fungsi tubuhnya termasuk pembuluh darah, itu katanya sudah mulai kaku lah, nggak fleksibel kayak dulu lah gitu ya. Nah mungkin ada gangguan-gangguan, banyak terjadi lobang-lobang, nggak ngerti karena satu dan lain hal, akhirnya risiko dong, mereka lebih berisiko kolesterol tinggi. Tentu lebih berisiko, karena gini, kalau kita bilang tadi seperti Mas Ari bilang ya lansia, usianya sudah lebih lanjut, sudah mulai ada kemunduran fungsi-fungsi. Mungkin saat mudanya kalau dia nggak jaga kesehatan dengan baik ya, mungkin dia seorang perokok, terus minum alkohol, sedentary lifestyle juga, mungkin jarang olahraga dan stres metaboliknya tinggi. Nah itu kan sudah memupuk ya kerusakan-kerusakan. Dari muda. Betul, dari muda kerusakan yang mungkin tadinya awal tubuhnya masih bisa beregenerasi dengan baik, tapi lama-lama ketika dia sampai titik di mana dia sudah mulai lansia, kemunduran fungsi sudah muncul, ya kerusakan itu sudah bisa diperbaiki, tentunya dia akan lebih tinggi resikonya. Tapi bukan berarti hanya lansia. Jadi berdasarkan epidemiologi lagi ya, ternyata tuh di Indonesia biasanya usia-usia muda di atas 35 tahun juga udah mulai berisiko. Iya, udah mulai berisiko juga sekarang. Ya karena tadi ya pergeseran gaya hidup ya, sedentary lifestyle. Mungkin bahkan sedentary lifestyle-nya dimulai sejak masih lebih kecil lagi. Nah. Betul. Jadi kayak pandemi kemarin aja mungkin orang lebih sadar kesehatan tapi juga sedentarnya lebih betul kan, diam di rumah terus pesen makan contactless ya kan, nggak ketemu, pesen makan time-nya lebih banyak kan ya, nonton terus duduk, nggak olahraga, nggak gerak gitu kan. Nah itu bisa jadi tabungan yang buruk ya, time bomb ketika masuknya usia lansia nanti gitu ya. Tapi ketika sudah mulai kan nggak nggak ujuk-ujuk gitu ya, nggak tiba-tiba langsung naik kan berapa ratus gitu kan. Karena kan kalau lansia yang bingung juga ya, kadang-kadang ada lansia itu yang ya picky eater juga gitu ya, atau mungkin stres metabolik juga, atau mungkin karena komorbid yang lain gitu ya, gangguan metabolik dan lain-lainnya, akhirnya tuh mereka rentan gitu mengalami si kolesterol tinggi ini sendiri gitu. Nah ada nggak sih sebelum akhirnya tinggi banget sampai di atas 200 gitu, apakah 300, itu dia ada yang dirasain nggak sih? Nah sayangnya tadi seperti saya bilang, kolesterol ini asimptomatik atau kita bilang tidak bergejala. Biasanya ketahuannya insidentil.
nggak sengaja. Nah, nggak sengajanya apa? Ya mungkin lagi screening medical check up, ya kan? Atau ada keluhan lain yang dia lagi cek, terus akhirnya dokternya ngecek faktor resiko. Misalkan, saya sering ngantuk terus nih, apa saya sakit gula ya, gitu kan? Ya cek gula. Oh, gula saya tinggi, ya udah dokter pikir kan usia sudah lanjut, gula tinggi, kita harus cari faktor resiko lain. Jangan-jangan ada kolesterol, dicek ke kolesterolnya. Oh, ternyata tinggi juga. Nah, jadi kadang ketahuannya dari situ. Tapi kalaupun misalkan bergejala pun ya, mungkin gejala yang akan dirasakan salah satunya adalah kalau sudah mulai ada penyumbatan pembuluh darah. Serem itu. Nah, ya itu. Nah, tergantung penyumbatannya di mana dulu nih, di jantung, apa di kaki, apa di tangan gitu, atau otak kan. Kalau di kaki misalkan terjadi sumbatan-sumbatan gitu ya, atau peripheral arterial disease kita sebut PAD gitu ya. Itu mungkin terjadi seperti kita kalau jalan jauh ya Mas Arden ya, tiba-tiba sakit. Sakit, merah, panas, terus kalau kita duduk istirahat, nanti bengkaknya hilang, merahnya hilang, panasnya hilang, nyerinya hilang. Nah, itu namanya claudication intermittent. Jangan-jangan sudah mulai ada pengerasan dan penumpukan. Nah, itu biasa kalau misalnya di USG sama dokter, namanya USG Doppler pembuluh darah. Oh, ada nih klasifikasi pembuluh darah. Coba cek deh faktor resiko kolesterol. Ternyata tinggi, kita ketahuan gitu. Atau lagi aktivitas olahraga tertentu gitu, misalnya badminton kayak atau apa kayak punya yang aerobik yang butuh jantung kuat banget gitu kan. Tiba-tiba sakit dada. Aduh, ngos-ngosan, istirahat, duduk. Duduk, istirahat, menghilang. Terus kalau aktivitas lagi berat, sakit lagi. Duduk, menghilang. Namanya angina, nyeri dada. Tapi angina stabil. Itu betul stabil. Nah, dokter pasti cek dong. Oh, coba deh, cek EKG, rekam jantung. Nah, oh mungkin rekam jantung mulai ada tanda-tanda gelombang yang aneh nih gitu kan. Coba cek faktor resiko, kolesterol cek. Oh tinggi juga nata gitu. Jadi ketahuannya tuh gara-gara lagi ada gejala lain di organ lain, ya kan, menemukan suatu gejala, dicarilah faktor resikonya. Oh ternyata ada gitu. Berarti titik kemunculannya itu akan muncul secara random? Betul. Tergantung udah separah apa. Tapi masalahnya adalah ketika muncul gejala berarti sudah di tahap yang... Iya itu dia, karena memang orang bisa mungkin 10 tahun udah develop ada gangguan tersebut, tapi dia nggak tahu sebenarnya. Makanya pentingnya sadar diri untuk kapan saya harus medical check up gitu sebenarnya. Itu penting ya, setidaknya setahun sekali untuk mengecek kondisi kesehatan kita seperti apa. Masalahnya itu orang tuh kadang-kala tuh punya uangnya, punya waktunya, nggak punya mentalnya. Iya, mungkin takut ada kepikiran nanti ya. Apa segala macam ya. Tapi itu lebih baik ya sebagai tindakan preventif dan kalaupun ada sesuatu bisa ditindak dari awal. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, siap. Ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar normalkah kolesterol tinggi pada lansia. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kalau mau telepon sekarang ya, nanti jangan telepon di segmen terakhir, waktunya mepet ya, gitu ya. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Benedictus Aldwin Ensley, General Practitioner dari Rumah Sakit St. Carolus, Sumarekon, Serpong. Oke dok, kalau akhirnya lansia gitu ya, dengan proses degeneratif dan lain sebagainya, dengan kondisi yang mulai menurun lah gitu ya, normal nggak sih kalau akhirnya kolesterolnya itu rata-rata, meskipun kita nggak bisa bilang kayak yang muda itu 150, tiba-tiba yang lansia itu 300 gitu ya. Atau kayak, oh ya nggak harus yang 300 ya, maksudnya kayak mereka akan jauh lebih tinggi dari yang dewasa gitu. Dalam arti kayak dewasa standar dengan kehidupan seperti itu 150, bisa jadi di lansia dengan standar hidup yang sama, bisa jadi di atas 200 gitu, atau gimana? Oke, kita nggak bisa bilang seperti itu sebenarnya Mas Aden. Kita nanti akan menilainya adalah faktor resiko ya. Jadi kita nggak bilang, oh kalau tua ya udah wajar lah segitu, kalau muda wajar lah segini, ya nggak seperti itu. Justru kita harus concernnya mungkin gini, kalau lebih tua, ya usia lebih lanjut, terus punya sakit yang lain gitu kan, punya hipertensi, punya diabetes, punya gangguan asam urat. Nah ini LDL yang udah mulai nyentuh berapa nih masuk faktor resiko lebih tinggi atau tidak, gitu. Jadi kita ngeliatnya di situnya, kita nggak bilang, oh udah lebih tua usia segini, ya udahlah biasalah gitu ya. Enggak, pada intinya kan sebenarnya kita tetap harus menjaga
dia di kadar yang normal, jangan sampai terlalu tinggi. Nah, cuma nanti pas udah tingginya itu kita nilai lagi tinggi yang seberapa dengan faktor resiko apa dia masuk resiko tinggi, sedang, ringan atau apa. Karena itu nanti menentukan bagaimana kita memberikan tata laksananya gitu. Oh, tapi maksudnya kayak kan gini, kalau akhirnya itu pengaruh sama produksi di hati gitu ya, dan apa yang di intake-nya orang ini yang dimakan konsumsi, dia akan up and down fluktuatif gitu nggak sih dok? Tentunya pasti memang akan fluktuatif. Ya, tapi kan kalau namanya proses ya berjalan terus-menerus gitu kan ya dalam waktu yang lama. Mungkin kita makannya nggak dikontrol terus, olahraganya nggak ada, nggak dibuang, nggak ada pergerakan sama sekali. Ya dia kan numpuk terus kan, jadinya nggak fluktuatif lagi, malah makin naik dia Mas Aden gitu kan. Karena kan sebenarnya 60% sudah diproduksi oleh tubuh. Betul. Nah kita nambah-nambahin sendiri tuh dari makanan kita. Ya, ditambah kita nggak olahraga, nggak apa, makin lama makin tinggi nggak berasa, tiba-tiba dia udah meroket nanti angkanya. Duar. Ya. Oke, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, kita bacakan terlebih dahulu ya dari Pak Tio nih. Dok, apa benar kalau leher belakang sering tegang? Itu akibat kolesterol tinggi. Kalaupun minum obat kolesterol itu ada pantangannya nggak ya? Terima kasih. Oh, ini juga sering nih dok. Saya lupa ya ini. Kayak tegang-tegang di belakang itu betul nggak sih? Nah, jadi seperti saya bilang, sebenarnya kalau kita mau ngomong spesifik, gejala dari kolesterol tinggi itu apa dok? Sayangnya asimptomatis. Nah, tapi akan muncul gejala ketika sudah menyebabkan gangguan. Salah satunya misalkan gangguannya ya tadi, gangguan penyumbatan pembuluh darah, gitu kan. Dan pembuluh darah nyumbat di mana ya tergantung nanti ya titik-titiknya. Nah, apakah leher kenceng identik dengan gangguan kolesterol? Bisa saja sebenarnya, tapi bukan berarti semua leher tegang pasti gangguan kolesterol. Kita harus cari tahu dulu nih, leher tegangnya sebelah mana misalkan ya kan, terus menjalar ke pundak atau tidak, terus ada menjalar sampai ke kepala terasa seperti tercengkram atau tidak, nah kan kalau emang ada seperti itu, jangan-jangan itu mungkin suatu tension type headache gitu kan. Nah tension type headache ini seringkali karena muscle spasm atau otot kaku. Nah kita harus cari tahu lagi lebih lanjut, Bapak kerjanya apa? Misalkan saya kerjanya di depan komputer. Berapa lama Pak? Misalkan saya 5 jam nonstop di depan komputer. Nah itu kan tentu karena faktor ergonomis bikin jadi tegang. Nah tapi kita lihat lagi, Bapak usia berapa misalkan? Oh saya sudah usia 45 tahun. Merokok nggak? Saya merokok misalkan. Ada olahraga rutin? Tidak ada. Nah kita mulai mikir, wah mungkin selain muscle spasm, jangan-jangan memang si Bapak punya faktor resiko gangguan kolesterol juga nih. Kolesterol tinggi yang sudah menyebabkan gangguan pembuluh darah, flow-nya nggak lancar, jadi bikin rasa seperti tidak enak di leher. Dicek, memang misalnya ketemu, ya sudah, berarti memang ada kaitannya dengan si kolesterolnya. Tapi tetap tadi kita nggak boleh mengesampingkan faktor ergonomisnya juga. Kan? Tetap harus dipertimbangkan ya. Nah kalau minum obat kolesterol, pantangannya apa? Pantangan yang dimaksud nih harus diperjelas dulu nih Mas Ardian. Pantangan maksudnya pantangan sambil minum obat, pantangannya apa? Atau gimana nih maksudnya? Oh mungkin kalau minum obat gitu ya, terus kemudian ada harus ngapain gitu kali ya? Apa yang nggak boleh dimakan atau dilakukan gitu. Nah, jadi prinsip pengobatan kita ngomong ya, prinsip pengobatan pada orang-orang dengan gangguan kolesterol, itu kita tadi saya bilang resiko-resikonya. Sebenarnya kalau misalkan dia usianya masih lebih muda dengan resikonya rendah, nggak punya komorbid, itu pasti yang nomor satu adalah modifikasi gaya hidup, nomor satu. Modifikasi gaya hidup itu apa aja? Makanannya ya dipilih tentunya, mengurangi yang mungkin sumber-sumber protein sumber-sumber lemak-lemak dari hewani gitu kan, ataupun yang digoreng-goreng, yang deep fried, processed food. Terus olahraga. Nah, olahraganya ini harus rutin dan berlangsung terus ya. Misalkan paling nggak 3 kali sampai 5 kali seminggu 30 menit lah gitu ya. Non-stop ya. Jadi kayak jalan cepat atau lari ringan itu nggak apa-apa, berenang itu boleh. Nah, selain itu apa? Mungkin istirahat cukup juga dan berhenti merokok, stop ya, benar-benar stop kalau misalnya masih merokok pantangannya. Dan juga alkohol juga harus dikurangi, bahkan kalau bisa stop juga. Sambil minum obat. Nah, nanti dari situ akan dikontrol obatnya. Misalkan awal-awal tiap sebulan dulu dikontrol nih, tiap sebulan. Responnya gimana ya tiap sebulan ya? Turun nggak ya? Oh mulai turun nih, bagus ya udah pertahankan dosis dulu. Nah ntar udah sebulan lagi bagus lagi, ntar 3 bulan lagi sampai akhirnya mungkin nanti bisa turun dosis. Ya oke, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Pak Tio dan semoga sehat selalu ya. Oke dok, tapi yang menarik itu sebenarnya gini, kalau kita ngomongin pemeriksaan gitu ya,
itu hanya cukup sekali terus bisa diidentifikasi bahwa oh Bu ini kolesterolnya tinggi gitu. Karena tadi sempat kita bahas dia ada up and down. Meskipun akhirnya dengan pola hidup yang buruk dia akan terus menaik. Gitu ya. Itu kayak cukup sekali akhirnya oh ini kolesterol tinggi atau dia perlu pengulangan lagi untuk menentukan per berapa lama sekali sehingga akhirnya oh ini benar-benar udah teridentifikasi bahwa ini kolesterol tinggi. Sebenarnya sih sekali ketemu tuh kita udah bisa bilang, Mas Arden. Ya, kita udah bisa bilang. Cuma memang yang perlu diperhatikan adalah nanti setelah udah ketemu, lalu diberikan edukasi misalkan ya, ataupun diberi pengobatan, itu harus diulang lagi dilihat ada respon atau enggak. Gitu. Kalau emang nggak ada respon kan berarti itu udah benar-benar nggak terkontrol kan. Sedangkan kita harus kontrol supaya bagus kan. Makanya tadi saya bilang dicek lagi 1 bulan lagi. Apakah mungkin obatnya perlu tambahkan atau dosisnya diganti. Lalu kalau udah stabil mungkin tiap 3 bulan gitu. Tapi prinsipnya adalah sekali kita cek memang tinggi ya. Tapi tingginya lihat lagi nih tingginya berapa gitu kan. Misalkan oh LDL-nya 101. Ya udah lah ya. Itu mah hanya resiko doang bukannya gangguan kolesterol. Misalkan pas kali cek LDL-nya 130, kolesterol totalnya jadi misalnya 200 berapa. Nah udah kita bilang, wah ini udah mulai gangguan kolesterol, harus dikontrol. Nah tapi tadi usianya, punya komorbid atau enggak. Nah, betul. Nanti kita tentukan mau langsung obat atau modifikasi gaya hidup dulu. Nah, gitu. Pilihannya itu boleh dipilih atau memang harus nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saat ini. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini, normalkah kolesterol tinggi pada lansia? Masih bersama dengan Dr. Benedictus Altwin Ensley, General Practitioner dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Oke dok, kalau akhirnya nih itu sudah teridentifikasi ya, orang ngecek bahwa oh ini Bu, karena kan cukup sekali udah kelihatan ini pasti ada ini ya, ada riwayat bahwa kolesterolnya tinggi, apalagi ditemukan LDL-nya tinggi banget gitu. Nah untuk treatmentnya dia kan tadi sempat dibahas, mau modifikasi gaya hidup dulu atau mau langsung obat. Ini sebenarnya pecah kongsi ya gitu. Antara satu yang takut minum obat tapi nggak komit untuk berubah gaya hidup kan gitu ya dok ya. Gitu ya. Orang janji, saya mau ubah gaya hidup dok, saya nggak mau minum obat. Nanti bilangnya nanti ginjal saya kena. Ya udah gaya hidup Bu, tapi cheating days-nya lebih banyak daripada disiplinnya gitu. Nah untuk menentukan bahwa ini bisa nih untuk modifikasi lifestyle atau nggak bisa, ini udah pokoknya ini harus minum obat, itu gimana dok? Jadi kita nilai dulu resikonya. Ya misalkan memang dia LDL-nya berapa nih, misalnya LDL 190 gitu kan. Atau LDL 190 terus resikonya rendah gitu kan. Ya udah kita mungkin start, usia masih muda juga gitu kan. Ya udah coba start modifikasi hidup dulu. Terus LDL-nya mungkin udah nyentuh-nyentuh 130 tapi resikonya sedang tinggi. Misalkan emang ada diabetes, ada apa ya mau nggak mau minum obat langsung. Itu salah satu contoh patokannya. Atau ada juga biasa beberapa dokter pakai namanya Framingham Risk Score. Ya, jadi dulu ada seorang namanya Framingham tuh dia bikin kayak formulasi faktor resiko. Framingham Risk Score ini dipakai untuk menentukan faktor resiko seseorang nanti akan mengalami sakit jantung atau tidak dalam 10 tahun ke depan kurang lebih. Waduh. Nah itu kategorinya dinilai apa, dari ada usianya, ada jenis kelaminnya laki atau pria, ada diabetes mellitus atau tidak, lalu kadar LDL-nya berapa dan HDL-nya berapa, itu semua dinilai. Nah nanti dimasukin dalam formulasi itu nanti muncul tuh skor. Nah dari skor itu nanti dapat kita faktor resiko, kira-kira dia berapa persen. Nah dari situ nanti tentukan lagi harus langsung mulai nih berarti obat atau enggak. Gitu. Cuma biasanya paling gampangnya apa? Misalkan memang udah tinggi banget, usianya misalnya udah 40 atau 50, terus udah obesitas pula, ya sebaiknya langsung mulai obatnya. Jangan hanya modifikasi gaya hidup. Karena kalau resikonya sudah terlalu tinggi, kita tidak tangani segera, nanti yang ada malah bisa lebih cepat kena sakit jantung atau sakit-sakit yang lain yang kita lebih takut nanti makanya. Gitu. Dok, biasanya gini, kalau untuk yang modifikasi lifestyle ya, modifikasi gaya hidup tuh, ini bukan stereotip lagi sih, tapi kayaknya kebanyakan atau banyak lansia itu yang kayaknya di usia segitu makan udah nggak mulai aneh-aneh ya gitu ya. Nah itu kayak dengan mengontrol pola makan bisa membantu nggak sih? Nah mungkin kalau untuk lansia kita approach-nya beda nih. Karena pertama kan tadi udah makannya dikit susah gitu kan misalkan ya. Masih mesti ini lagi tapi memang harus agak dikontrol lebih ketat tetap makanannya. Apakah membantu sekali? Ya mungkin kalau saya bilang banget
ya udah nggak terlalu ya, udah 60-70% dari hati tadi kan? iya, dan jadi juga mungkin udah terlanjur dari mudanya emang udah proses kan gitu kan. Jadi tapi bukan berarti tetap tidak dikontrol, tetap dikontrol gitu kan. Cuma mungkin kalau udah lansia yang lebih berperan tentunya obat. Tapi bukan berarti hanya kita berpaku pada obat, tetap itu sebagai pendamping modifikasi lifestyle-nya. Mungkin dia mulai harus lebih beraktivitas, tapi bukan berarti beraktivitasnya harus keras gitu ya. Karena kita juga melihat lansia ini nanti toleransinya sejauh apa gitu kan. Tapi yang penting ada aktivitas fisik lah. Mungkin dia nggak kuat 30 menit, ya nggak apa-apa, tapi aktivitas fisik. Entah itu jalan pagi, ya kan, jalan cepat sedikit, atau kalau dia masih bisa berenang, syukur-syukur berenang gitu kan. Lalu makanannya mungkin ya diganti, kalau biasa makan goreng mungkin makan yang hitam, ya kan. Atau yang biasa makannya yang merah-merah, sekarang makannya yang hijau-hijau, sayur. Nah, Bisa ya. biasa minumnya alkohol, sekarang mungkin boleh yogurt. Ah. Nah, tapi yogurtnya yang tidak digulain ya, yogurt Sugar plain ya. ya, sama aja kalau yogurt bergula. Terus biasa mungkin makannya, oh saya suka nyemil kue yang bermentega-mentega, nah itu banyak kolesterol, jangan ya. Atau biskuit-biskuit yang banyak menteganya, itu juga banyak kolesterol, jangan. Cemilnya apa? Misalkan mungkin buah plum, nah buah apa namanya, ya pokoknya gitu ya, timun atau apa gitu lah maksudnya. Jadi hal-hal yang sayur-sayuran lebih banyak porsinya gitu kan. Atau karbohidrat kompleks bolehlah, kayak ubi, bukan ubi digoreng ya, tapi ya ubi direbus gitu kan, dikit nggak apa-apa. Itu kan lebih sehat sebenarnya. Sambil obat tetap jalan. Obatnya dikontrol ke dokter. Karena kan nanti harus adjust dosis juga kan, sama lihat obatnya ada efek samping nggak ke organ hati atau ke organ ginjal, itu kan harus dikontrol juga nanti. Nah biasanya kan lansia ini bestinya banyak nih dok. Dalam artian kayak mungkin mereka akan pengobatan secara paralel ya. Entah gangguan metabolik, diabetes mellitus, hipertensi dan lain sebagainya. Nah untuk yang kolesterol ini sendiri, kalaupun akhirnya mereka harus minum obat gitu ya, selain memodifikasi gaya hidup, ini bisa berjalan berbarengan atau gini? Bisa berbarengan. Jadi memang tadi saya bilang harus saling bersama-sama, sambil dia minum obat, dia sambil modifikasi gaya hidupnya. Karena itu tuh mengontrol supaya dia benar-benar bisa bagus. Syukur-syukur nanti kalau let's say bisa terkontrol, ya obatnya kan bisa turun dosis. Tapi bukan berarti modifikasi gaya hidup yang sudah dilakukan itu jangan diubah lagi, tetap dipertahankan. Oh berarti kalau kayak lebih tinggi itu dosisnya lebih banyak, maksudnya kayak secara kuantitas angka gitu, kayak 300 sama yang 200 beda dok? Betul, jadi ada tadi saya bilang kan, obatnya belum ya tadi, obatnya itu namanya golongan statin namanya. Statinnya itu ada potensi rendah, potensi sedang, potensi tinggi. Nah kita nanti akan menentukan, kita mau target nurunin LDL-nya itu berapa persen dalam waktu berapa lama. Sambil menimbang lagi dia punya faktor resiko apa-apa. Jadi biasanya mungkin kalau yang faktor resikonya cukup berat gitu kan, nah kita mungkin kasih yang statin yang golongan tinggi dulu nih, yang poten gitu kan. Nah sambil poten itu mungkin jalan berapa lama, kita nilai lagi, oh sudah cukup baik, mungkin bisa turun ke yang apa potensinya sedang doang gitu. Dan dosisnya pun mungkin bisa lebih turun lagi. Jadi nggak sembarang, misalkan gitu kan, teman saya katanya minum statin yang ini nih, gitu kan. Suka gitu soalnya saya dengar ya, kalau lansia itu statin yang ini bagus ini kan, ya ada namanya lah, statin yang ini bagus gitu. Saya langsung beli sendiri yang gitu kan, atau ke apotik. Saya kolesterol tinggi, obat yang mana? Nih yang ini aja gitu kan, dikasihnya statin yang mahal gitu, mohon maaf ya, yang lebih tinggi. Padahal harusnya tidak sama dokter dulu. Faktor resikonya seperti apa sih? Jadi jangan asal langsung minum aja gitu loh. Gitu dok, banyak jangan dicoba ya. Iya. Oke, terima kasih Dr. Aldwin. Semoga ini menjadi bekal kita bersama. Ketika nanti mungkin kita tua, jangan sampai kita mengalami kolesterol tinggi. Karena itu jadi tabungan kita di masa muda. Terima kasih dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Sen Karol. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Aldwin, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Martinez pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat jaga kesehatan Anda dari muda supaya tidak mengalami kolesterol tinggi di masa lansia. Sampai jumpa.